قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب زدني علما وارزقني فهما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, kita sekarang pada pelajaran yang ke-8 dari pelajaran fikih di Islamic Center Al-Kharj atau dalam Madrasah Alim Islam. Pada pelajaran yang lalu telah kita pelajari tentang at-taharah, kemudian berwudu, kemudian mandi. Dan kita telah jelaskan bahwa berwudu tujuannya adalah untuk mengangkat hadas kecil, al-hadas al-asghar. Dan kita jelaskan juga bahwa mandi terbagi menjadi dua. Ada mandi adah atau karena kebiasaan, dan ada mandi ibadah. Dan kita telah katakan bahwa mandi besar mengangkat al-hadatsu al-akbar, mengangkat hadas yang besar. Nah, kemudian sekarang kita akan berbicara tentang amalan-amalan yang diwajibkan bersuci dari hadas kecil. Kemarin sudah sedikit disinggung, namun sekarang kita akan menjelaskan lagi lebih mendalam. Amalan-amalan yang diwajibkan bersuci dari hadas kecil, yaitu ketika tidak ada wudu kita tidak boleh melakukannya. Jadi kalau tidak ada wudu tidak boleh melakukan ibadah ini. Ada 4 ibadah yang tidak boleh dilakukan kalau tidak ada wudu, atau kita melakukan sesuatu yang dengan tidak ada wudu tidak boleh. 4 hal ini adalah yang pertama salat. Ya, salat kita tidak boleh salat tanpa wudu. Baik itu salat wajib, atau itu salat sunnah, atau itu salat jenazah, atau salat Idul Adha, Idul Fitri, sholat Jumat, sholat berjamaah, dan sebagainya. Jadi kalau sholat, ibadah sholat diwajibkan untuk dilakukan dengan berwudu. Kalau sengaja tanpa wudu tidak boleh, tentunya berdosa. Ya, jadi harus dengan wudu. Atau hal-hal yang seperti sholat, seperti sujud syukur, itu penting juga harus dilakukan dengan wudu. Nanti akan dibahas pembahasannya insyaallah pada bab-babnya, insya Allah akan dibahas masalah-masalah ini. Jadi sholat akan dibahas di bab sendiri nanti, sholat wajib akan dibahas, kemudian sholat sunnah, kemudian nanti sujud-sujud akan dibahas nanti pada level berikutnya insya Allah ta'ala. Jadi yang pertama adalah sholat. Kemudian yang kedua adalah at-tawaf fil Ka'bah, tawaf di Ka'bah. Ya, ketika kita akan tawaf, maka di sini kita diwajibkan untuk berwudu, harus berwudu. Kalau tawaf, ketika kita tawaf, maka harus memiliki wudu. Karena tawaf itu seperti sholat, namun dia boleh bicara. Bedanya cuma ketika tawaf kita boleh bicara. Kalau sholat kan tidak boleh bicara. Kalau bicara batal sholat kita. Namun di tawaf kita boleh bicara. Nah, di tawaf ini kita harus ada wudu. Beda dengan sa'i. Kalau sa'i tidak ada wudu tidak ada masalah. Jadi sa'i tidak ada masalah. Adapun tawaf harus berwudu. Ya, tawaf harus berwudu. Dan di dalam tawaf, ketika kita tawaf, ketika misalkan seseorang tawaf itu, maka dia sebelumnya dia harus mempersiapkan diri. Jadi dia kalau bisa, banyak orang yang misalkan ketika dia di tawaf, misalkan takut misalkan batal dan sebagainya, dia harus mempersiapkan dirinya agar pada saat dia tawaf, dia dalam keadaan suci dan tidak dalam keadaan perlu berwudu lagi. Jadi tidak dalam keadaan hadas. Ini kalau dalam keadaan hadas maka nanti tawafnya tidak sah. Ya, ini penting untuk dipahami. Kemudian setelah itu menyentuh mushaf, yaitu menyentuh mushaf Al-Quran. Apa artinya mushaf? Mushaf adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya SAW melalui malaikat Jibril dengan berbahasa Arab
dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Itu definisi atau arti daripada mushaf. Menyentuh mushaf Al-Quran yang seperti tadi saya sebutkan, itu harus dengan wudu. Artinya harus berbahasa Arab. Harus perkataan Allah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Karena ada firman Allah yang tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, langsung kepada Nabi Muhammad. Disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi kalau kita pegang tanpa wudu tidak ada masalah. Yang kita bicarakan adalah yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Kemudian kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab, harus dengan bahasa Arab. Jadi Quran disebut dengan Quran ketika berbahasa Arab. Kalau tidak berbahasa Arab, terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Karena ada perbedaan antara terjemahan dengan bahasa Arabnya, dengan bahasa aslinya. Apa perbedaannya? Bahasa asli dijamin tidak akan salah. Kita akan membaca surat Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir ayat. Tidak ada perbedaan, tidak ada kesalahan di situ. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjemahan, kita bisa dapatkan terjemahan berbeda. Ada terjemahan bahasa Indonesia yang satu menggunakan kata-kata segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, satu lagi segala puji misalkan bagi Allah pemelihara Rabb semesta alam. Ada perbedaan sedikit-sedikit, itu terjemahan. Karena terjemahan itu tidak mewakili Al-Quran 100%. Hanya menjelaskan sebagian arti Al-Quran. Terjemahan hanya menjelaskan sebagian arti Al-Quran. Karena Al-Quran ketika digali beda dengan ketika menggali atau memahami arti daripada terjemahan. Ini penting untuk difahami. Jadi terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Tidak mengambil hukum Al-Quran. Boleh tidak menyentuh terjemah Al-Quran tanpa wudu? Boleh, tidak ada masalah. Saya tentu terjemahan, tidak ada masalah. Tafsir Al-Quran, bahasa Arab, tafsirnya. Jadi ada ulama menafsirkan Alhamdulillahirabbil alhamdu artinya begini, bahasa Arab. Boleh disentuh, tidak ada masalah. Karena tafsir itu adalah tulisan ulama, tulisan manusia, bukan firman Allahnya. Firman Allahnya Al-Qur'annya. Jadi ini penting untuk dimengerti. Jadi itu yang dimaksud dengan mushaf Al-Qur'an. Yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas dan disampaikan kepada kita al-manqul ilaina bitawatur, dengan tawatur, dengan mutawatir. Yaitu disampaikan dari generasi ke generasi dengan mustahil bisa dusta, mustahil ada kedustaan, ada kesalahan di situ. Kenapa? Karena dibaca oleh banyak orang, diriwayatkan dari banyak orang ke banyak orang, ya. Dari mulai Allah lewat Jibril, lewat Nabi Muhammad SAW, kemudian sahabatnya sampai kita dari generasi ke generasi. Kalau salah seperti zaman sekarang, kalau kita lihat orang baca surat Al-Fatihah salah, surat An-Nas salah, surat Al-Falaq salah, Qul huwallahu ahad salah, kita bisa langsung membenarkan dia. Kenapa? Karena kita tahu dia salah pasti kalau dia bacanya salah, ya. Atau orang baca surat Al-Baqarah bagi yang hafal langsung dengan sangat mudah dia akan menyalahkan orang tersebut, dibenarkan karena dari generasi ke generasi dari orang yang sangat banyak yang menjaga Al-Quran. Jadi semua orang itu tidak mungkin salah. Kalau satu orang salah, tapi kalau banyak orang tidak mungkin salah. Jadi itu yang disebut dengan al-mushaf. Jadi mushaf itu yang tadi saya jelaskan definisinya, jika itu jelas maka atau jika itu difahami maka itu adalah Al-Quran yang tidak boleh disentuh dengan wudu. Itu seperti mushaf kita, mushaf Al-Quran yang biasa, yang berbahasa Arab. Kalau ada terjemahannya gimana? Jika terjemahannya lebih banyak dari Al-Quran maka boleh disentuh tanpa wudu. Tafsir lebih banyak dari Al-Quran boleh disentuh tanpa wudu, tidak ada masalah. Jadi kalau Qurannya lebih banyak daripada tafsirnya atau daripada terjemahannya, maka mengambil hukum Quran. Kalau terjemahannya atau tafsirnya lebih banyak daripada Al-Qurannya, maka mengambil hukum terjemah. Artinya dia bukan termasuk mushaf, boleh disentuh. Kemudian kalau di HP, bagaimana megang Quran di HP? Tidak ada masalah tanpa wudu, boleh-boleh saja. Dan membawanya pun sama. Jadi membawa Al-Quran pun kalau tanpa wudu tidak boleh. Walaupun tidak disentuh, membawa tidak boleh. Membawa Al-Quran dengan tujuan membawa tidak boleh. Kalau tujuannya bukan membawa Al-Quran, misalkan kita bawa tas, di situ ada Al-Qurannya,
kita tidak bermaksud membawa Al-Quran atau bermaksud membawa tasnya saja atau bertujuan untuk membawa tasnya dan Al-Quran juga, nggak ada masalah. Yang penting tidak khusus membawa Al-Quran. Begitu perkataan para ulama. Kenapa? Karena memuliakan Al-Quran dan ada hadisnya. La yamassul Quran illa tahir. Tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Kalau ada orang yang mengatakan ya dari firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang yang suci. Menyentuh di sini artinya al-mutahharun di sini artinya malaikat. Nah, sebagian orang mengatakan ini kan artinya malaikat. Kenapa kita berdalil dengan ayat tersebut tidak boleh menyentuh Al-Quran? Pertama, kita tidak berdalil dengan ayat tidak boleh menyentuh Al-Quran. Di sini dijelaskan dalam 4 mazhab tidak boleh menyentuh Al-Quran, yaitu 4 mazhab di sini adalah para ulama salaf. Kemudian yang kedua ada para sahabat Salman Al-Farisi juga dan juga athar atau riwayat dari para sahabat yang mengatakan tidak menyentuh Al-Quran kecuali dengan kesucian. Begitu juga ada hadisnya. Jadi ada hadis yang menjelaskan. Adapun ayat ini walaupun artinya malaikat, artinya memang malaikat, tidak ada masalah. Tapi tetap bisa dijadikan dalil untuk tidak membolehkan menyentuh mushaf. Kenapa? Malaikat punya sifat banyak. Ada sifat malaikat al-kiram, al-katibin, dan sebagainya. Banyak sifat-sifatnya. Dari sifat malaikat Allah pilih yang suci. Ketika membahas masalah menyentuh Al-Quran, Allah memberikan atau Allah Subhanahu wa taala membawa sifat apa? Sifat suci. Di sini menjelaskan bahwa sifat tersebut dimaksud. Jadi walaupun yang dimaksud adalah malaikat, tapi Allah bawa sifat sucinya. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Seperti kalau saya katakan Nabi Muhammad yang jujur dan yang amanah. Nabi Muhammad yang jujur dan amanah. Di sini ketika kita bicara tentang jujur dan amanah, artinya kita bermaksud untuk menentukan sifat jujur dan amanah tersebut. Karena kita sedang membahas misalkan Rasulullah membawa wahyu. Walaupun Rasulullah punya sifat lain seperti berani, seperti misalkan dermawan dan sebagainya. Tapi kita ketika membawa sifat jujur dan sifat amanah pada saat ketika bicara Rasulullah pada saat membicarakan wahyu, maka ini menunjukkan bahwa kita memang menginginkan sifat tersebut, bukan sifat yang lain. Jadi menunjukkan bahwa wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah itu diemban dengan baik dan diberitahukan kepada kita tanpa dilebihkan dan tanpa dikurangi. Kenapa? Karena Rasulullah jujur dan karena Rasulullah amanah. Itu poinnya di situ. Ya, jadi kita tidak dikatakan Rasulullah yang memberikan yang mengajarkan kita agama adalah Rasul yang misalkan sifatnya dermawan. Tidak, karena dermawan ini di dalam masalah menyampaikan Al-Quran ini tidak nyambung. Kita bicara sifat yang ada nyambung dengan pembicaraan kita. Pembicaraan kita ingin menjelaskan bahwa wahyu ini sampai kepada kita dengan cara yang terbaik, dengan cara yang benar, dijamin kebenarannya, maka kita katakan sifat yang pas, yaitu jujur dan amanah. Begitu juga dalam Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Al-mutahharun itu maksudnya malaikat, akan tetapi sifat yang Allah pilih adalah yang suci. Maka ini menunjukkan bahwa sifat tersebut diinginkan, ya. Jadi tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Kemudian ini hamalan yang diwajibkan bersuci dari hadas kecil. 4 hal ini tadi. Salat, tawaf di Ka'bah, menyentuh Al-Quran dan membawanya. Kalau orang tersebut junub, hadas besar, junub atau haid. Nah, sekarang kita bahas junub. Junub dilarang baginya 6 perkara. Kalau haid dilarang baginya nanti ditambahkan, ada beberapa tambahan. Junub tambah 2, jadi 6. Apa saja? Yang pertama tadi sama, sholat, kemudian tawaf di Ka'bah, menyentuh mushaf, membawa Al-Quran. Menyentuh mushaf di sini tentunya dikecualikan. Kalau orang melihat Al-Quran akan jatuh, dia boleh menyentuh walaupun tidak ada wudhu. Kalau ada orang yang ingin melecehkan Al-Quran, dia boleh memegang Al-Quran tanpa wudhu. Kalau misalkan anak kecil ingin belajar Al-Quran, maka dia boleh untuk membawa Al-Quran tanpa wudhu dan sebagainya. Jadi ada pengecualian. Ya. Juga menyentuh Al-Quran di HP. Para ulama telah menjelaskan bahwa menyentuh mushaf Al-Quran yang berbahasa Arab di HP tidak ada masalah tanpa wudhu. Nah, jadi di sini ketika seorang junub dilarang 4 perkara tadi.
tawaf, sholat, menyentuh mushaf dan membawanya, kemudian juga duduk di masjid, diam di masjid. Ya, jadi itu juga dilarang bagi orang yang junub. Kemudian membaca Al-Quran dengan niat tilawah. Baca Quran niatnya tilawah, bukan baca Quran niat zikir. Apa bedanya? Jadi kalau kita ketahui bahwa misalkan disunahkan disunahkan ketika akan tidur, kita disunahkan untuk membaca misalkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayatul kursi ketika akan tidur. Orang ini junub, dia ingin tidur, dia belum bersuci, belum mandi, dia ingin mandi pagi hari. Apa yang dia lakukan? Dia baca ayat Al-Kursi. Ayat Al-Kursi adalah bagian ayat dari surat Al-Baqarah di juz 3. Di juz 3 surat Al-Baqarah ada ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Di sini dia membaca bukan dalam rangka tilawah atau membaca Al-Qur'an niatnya. Niatnya adalah untuk untuk berzikir, membaca zikir sebelum tidur. Maka tidak ada masalah, boleh. Atau dia baca qul huwallahu ahad atau qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Karena dia ingin membaca zikir petang. Karena zikir tidak disyaratkan harus suci, tidak masalah. Zikir boleh kita lakukan dalam keadaan tidak suci. Saya junub, saya ingin baca salawat kepada Rasulullah, boleh. Saya junub, saya ingin membaca la ilaha illallah, boleh. Saya junub, saya ingin membaca astagfirullah, boleh. Orang haid boleh, orang tidak ada wudu boleh baca zikir, tidak ada masalah. Nah, jadi kalau zikir yang tujuannya bukan untuk membaca Al-Quran boleh. Silahkan saja dia berzikir, tidak ada masalah. Kemudian ini amalan yang diwajibkan bersuci dari hadas besar tadi orang junub. Kalau junub sudah besar, ya. Jadi 4 tadi yang dilarang, kemudian tambah 2. Nah sekarang orang yang haid, orang perempuan yang sedang haid. Orang yang haid, wanita yang sedang haid atau sedang nifas, ini ada tambahan lagi. Jadi apa saja yang dilarang baginya bagi orang perempuan yang sedang haid, sedang nifas? Yang pertama sholat, 4 hal yang tadi disebutkan. Kemudian tawaf, kemudian menyentuh Al-Quran. Tentunya menyentuh Al-Quran dengan tadi saya katakan, bukan karena misalkan dia takut Quran jatuh atau sebagainya, dengan pengecualian yang tadi tentunya. Kemudian membawa Al-Quran. Kemudian dia duduk di masjid tadi seperti orang junub. Yang kelima. Kemudian yang keenam, membaca Al-Quran dengan tujuan tilawah. Dengan tujuan tilawah. Bukan dengan tujuan zikir. Seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau tujuannya zikir tidak ada masalah. Ini 6. Kemudian setelah itu adalah puasa. Yang ketujuh puasa. Perempuan yang sedang haid atau nifas dilarang untuk berpuasa. Puasa dilarang tapi diwajibkan untuk diqadha. Kalau puasa Ramadan diwajibkan untuk diganti, dibayar nanti. Kalau sholat tidak usah diganti. Itu adalah puasa. Kemudian setelah itu menyeberang masjid. Jadi kalau masjid ini di tengah, di sini jalan, di sini jalan. Dia ingin menyeberang. Di sini kalau takut tercecer darah haidnya atau darah nifasnya, maka tidak boleh menyeberang. Kalau tidak takut makruh. Jadi sebaiknya tidak menyeberang di masjid, karena ada masjid kadang-kadang yang di sini pintu, kalau kita nyeberang, kita lewat masuk masjid kemudian keluar masjid itu lebih mudah jalannya, kita bisa potong jalan misalkan. Itu juga tidak boleh. Ini yang ke-8 ya. Kemudian juga puasa sudah, kemudian tidak boleh diceraikan. Wanita yang sedang haid ini tidak boleh diceraikan. Kalau diceraikan jatuh cerainya, tapi dia yang menceraikan berdosa. Jadi tunggu sampai dia selesai haidnya baru kemudian setelah itu baru diceraikan kalau sudah selesai haid. Kemudian setelah itu adalah melakukan hubungan suami istri. Ya, tidak boleh melakukan hubungan suami istri, dan dalam mazhab Syafi'i tidak boleh berhubungan dalam pusar. Dari pusar dan sampai dengkul tidak boleh disentuh oleh suaminya, tidak boleh terjadi hubungan di situ. Kalau dalam mazhab lain tidak boleh kemaluannya. Ya, ini ada perbedaan. Mudah-mudahan ini jelas ya. Demikian, mudah-mudahan jelas hal-hal yang diwajibkan bersuci dari hadas kecil atau hadas besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mengerti tentang ilmu agama.
Allahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون